Gue kan jadi gue bilang ke tim gue punya boutique consulting business lah. Gue bilang 80% of your work is asking the right question. Dan itu jauh lebih susah gue cari orang yang pinter dibanding orang yang mencari jawaban. Orang mencari jawaban tuh kayak misalnya, tolong cari market size-nya untuk bisnis ini. 8 out of 10 bisa beresin. Tapi kalau gue cari root cause analisisnya, kenapa bisnis ini nggak grow, cuma 2 dari 10 yang bisa. The same question, the same study case, menurut gue the same complexity gitu. Ternyata problemnya itu bukan mencari jawaban untuk orang Indonesia, tapi mencari pertanyaan. Apalagi pertanyaan yang kita tanya ke diri sendiri. Nah itu kan yang sebenarnya dan bahkan buat banyak orang tuh ini bisa dipertanyakan aja tuh bukan sesuatu yang possible. Betul. Itu tapi pemikiran dogmatif banget sih. Aku tuh jadi penasaran kalau misalnya anak kecil kan kalau di kita misalnya kita dalam proses perkembangan manusia banyak gitu nanya. Kan kita tahu kita kan tahu bahwa anak kecil belum bisa, misalnya tadi belum bisa berpikir gini pada umur tertentu, belum bisa berpikir gini, belum bisa. Berarti apa Ustadz itu ngeliatnya mereka harusnya nggak diajarin beragama gitu? Nah itu di menarik umur banget. itu. Jadi belum taksonomi. Enggak, jangan. Penasaran karena ini kayaknya cukup nggak umum ya. Maksudnya orang kayaknya kan cenderung ngelihatnya dari kalau bisa dari bayi udah dikasih tahu begini gitu kan. Dari bayi suruh ngafal Quran misalnya, gitu. atau suruh sholat duha pas SD gitu kan. Iya. Itu aku gini, juga di SD pasti ada ujian sholat. Nggak ada ujian sholat. Ada ujian sholat. Bisa. Pernah. Parah. Karena kalau bisa dia minta diajarin. Kita jangan jadi tempat penghakiman di sini. Iya betul. Tapi kita memang di sini suka judging. Jadi pertama gini, kalau kita bicara tentang anak-anak ya, di dalam Islam itu ada konsep akil balik namanya. Akil balik itu adalah kalau kita menjadi dewasa. Ukurannya sederhana. Akil itu artinya adalah dia akalnya sudah mulai berfungsi. Jadi artinya bukan berarti akal itu tidak berfungsi ketika kecil, tapi dia sudah mulai bisa membedakan. Artinya dia sudah mulai bisa menahan. Kalau kita mudahkan, akal tuh kayak rem. Jadi kalau remnya udah mulai bisa berfungsi, maka akalnya sudah akil sebenarnya. Contoh misalnya kayak gini ya. Aku pengen permen. Kalau anak kecil mau nggak mau terserah, aku pengen permen. Kalau nggak dikasih dia tantrum misalnya. Tapi kalau sudah satu titik dia bisa dikasih reasoning. Jangan sekarang ya, besok ya. Atau ibu belum punya uang ya. Kalau kamu mau beli ini nanti ya. Kalau enggak itu nggak baik. Nah itu udah reasoning, dia sudah akil. Kalau balik itu secara dewasa dia sudah bisa reproduktif. Jadi akil itu adalah secara mental, gitu ya, balik itu adalah secara reproduktif. Artinya kalau dia sudah bisa reproduktif berarti dia balik. Nah sekarang yang menjadi problem adalah banyak anak-anak di Indonesia balik tapi nggak akil. Jadi dia sudah reproduktif bisa, nafsunya sudah ada tapi dia nggak ada rem. Nah balik lagi kalau misalnya kita sambungkan dengan pertanyaan agama, apakah anak-anak kecil itu harus diajarkan tentang berpikir? Iya, tapi pada levelnya. Bukan pada level kemudian reasoning sampai seperti orang sudah akil balik. Nah kalau mau yang reasoning pada akil balik, tapi sebelumnya berarti habits.